Kita ke informasi pertama, pemirsa. Proses pembersihan bangkai kapal pasca kebakaran di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara masih terus dilakukan. Dan untuk melihat kondisi terkini di sana, kita akan bergabung dengan reporter Prilia Carvalho dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari Penjaringan Jakarta Utara. Prilia, sudah sejauh mana proses dari pembersihan dan pengangkutan bangkai kapal nelayan pasca kebakaran? Ya, Yasi dan juga pemirsa, proses pembersihan dan juga pengangkutan bangkai kapal pasca terjadinya kebakaran sejumlah kapal ikan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ini pembersihan sudah mulai dilakukan dari kemarin hingga dengan hari ini pun masih terus dilakukan. Kami memantau di lokasi sejumlah masyarakat. Ini tepatnya di sebelah kanan saya masih terus melakukan pemindahan dari arah kiri Pelabuhan Muara Baru menuju ke arah kanan, sehingga semua bangkai kapal dari kiri pelabuhan sudah mulai pelan-pelan dipindahkan ke sana. Dan Yasi dan juga pemirsa, beberapa menit yang lalu kami memantau memang dari satu buah bangkai kapal yang masih ada di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara ini karena saking panas dan juga angin yang cukup kencang di sini, maka api pun kembali menyala. Ini terlihat dari sebuah asap yang keluar dari bangkai kapal tersebut. Namun secara cepat dan sigap sudah langsung dilakukan pemadaman oleh satu buah kapal yang berada di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara, sehingga memang kami memantau pemadaman dilakukan dengan cepat hingga dalam waktu 10 menit asap tersebut sudah mulai hilang dan api juga sudah mulai hilang begitu dari sebuah bangkai kapal yang ada di Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara ini. Pembersihan pun dan pengangkutan masih terus dilakukan. Kemarin pihak dari kepolisian Polda Metro Jaya datang bersama dengan penyidik Polres Jakarta Utara. Ini langsung datang untuk melihat bagaimana kondisi untuk mengetahui berapa data real dari jumlah kapal yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian merilis bahwa ada total 34 data yang 34 kapal, maksud kami kapal ikan yang terbakar pada insiden kebakaran yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Untuk santunan bagi ABK ini belum terkonfirmasi dari pemerintah apakah memang ada santunan bagi para anak buah kapal, ya kapal mereka memang tidak bisa bekerja, tidak bisa melaut dikarenakan terbakar. Namun ini kami belum mendapatkan informasi terkait santunan dari pemerintah, namun kami sudah mencoba mewawancarai beberapa ABK yang ada di Pelabuhan Muara Baru. Mereka mengatakan bahwa pemilik dari kapal yang salah satunya terbakar ini memiliki banyak kapal lain, sehingga para ABK nantinya untuk bekerja masih bisa menggunakan kapal-kapal dari pemilik kapal yang tidak terbakar pada insiden kebakaran beberapa waktu yang lalu, sehingga mereka masih tetap bekerja. Dan kami juga memantau di sini banyak masyarakat yang memanfaatkan insiden kebakaran tersebut, diantaranya adalah mengumpulkan besi-besi dari bangkai kapal. Ada juga masyarakat yang mengumpulkan solar karena pada saat kebakaran terjadi di kapal yang terbakar tersebut berisi banyak sekali cadangan solar ataupun juga cadangan bahan bakar ketika melaut, sehingga ketika insiden terbakar solar tersebut pun bercampur dengan air laut, sehingga banyak masyarakat yang mengumpulkan solar tersebut menggunakan kain dan memindahkan ke jerigen-jerigen untuk dijual kembali. Kerugian terkait dengan insiden kebakaran ini memang masih terus didalami oleh pihak kepolisian, namun ditaksir mencapai miliaran rupiah dikarenakan satu harga kapal ikan ini bisa mencapai 1 miliar hingga 7 miliar, sehingga kerugiannya pun ditaksir cukup besar. Kalau kita kalkulasikan 34 kapal ikan yang terbakar pada insiden kebakaran di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara. Selain untuk melihat data pasti berapa jumlah kapal ikan yang terbakar dan juga terkait dengan penyebab utama apa yang menyebabkan kebakaran terjadi di Pelabuhan Muara Baru, pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak 12 saksi. 12 saksi tersebut terdiri dari anak buah kapal, pemilik kapal, dan juga otoritas Pelabuhan Muara Baru terkait dengan bagaimana SOP perbaikan kapal setelah terjadinya kecelakaan. Dan memang Yasi dan juga pemirsa, banyak pemilik kapal yang mengatakan bahwa insiden ini diharapkan menjadi sebuah
sebuah pembelajaran bagi pihak pemerintah dikarenakan banyak kapal ikan yang bersandar di tepi pelabuhan Muara Baru dikarenakan izin melaut ini sangat sulit didapatkan. Bisa setahun hanya diizinkan melaut ini 1 hingga 2 kali. Padahal memang banyak sekali anak buah kapal yang bergantung ataupun juga mencari nafkah dengan melaut. Namun dikarenakan izin kapal ataupun izin melaut yang sangat sulit, maka banyak sekali kapal-kapal yang hanya bersandar dengan waktu yang cukup lama di tepi pelabuhan Muara Baru, sehingga begitu ada kebakaran di satu kapal, maka karena banyaknya kapal yang berada di tepi pelabuhan Muara Baru ini mengakibatkan merembes ataupun juga api merambat dengan begitu cepat ke kapal-kapal lainnya. Setelah kemarin pihak Polda Metro Jaya datang untuk meninjau langsung bagaimana TKP di pelabuhan Muara Baru ini, Humas dari Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan bahwa ini juga menjadi himbauan serta juga pelajaran bagi sejumlah baik itu anak buah kapal dan juga pemilik kapal, sehingga memang sejumlah aktivitas yang dilakukan di pelabuhan Muara Baru ini harusnya dilakukan secara berhati-hati sehingga kejadian kebakaran kapal yang menyebabkan 34 kapal ikan terbakar ini tidak terulang kembali. Ya sih. Baik, terima kasih Prilia atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.